mamenku semuanya, apa kabar kalian semua men? Tetap selalu aku tanyakan kabar kalian men ya. Dimanapun kalian berada itu tetap aku doakan selalu mudah-mudahan kalian semua para mamenku baik-baik aja dan sehat walafiat. Yang agak sedikit gimana yang lagi lakukan aktivitas apapun mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan lancar men. Oke men, welcome back to men. Balik lagi di channel aku men. Channel yang akan coba mengupas, mereview, memprediksi beberapa pertandingan dari seluruh pelosok penjuru dunia sampai dengan kapanpun, dengan catatan kita semua itu panjang umur men. Di sini aku akan coba review 4 pertandingan seperti biasa ini men. Ini dari masing-masing liga yang berbeda men. Ada dari Liga Italia, Liga Belanda, Liga Belgium dan juga Liga Spanyol. Next, tanpa ulur waktu kita langsung intip statistik pertandingan yang pertama. Lanjutan Liga Italia, Frosinone bertemu dengan Fiorentina. Dari kedua kubu ada beberapa pemain yang udah dipastikan gak main dan masih dipertanyakan. Dari kubu Frosinone satu pemain, Lirora, satu pemain yang masih bukan yang masih main, yang udah dipastikan gak akan bermain. Sedangkan 3 pemain yang masih dipertanyakan ada Geli, Haroi dan juga Kalas. Seberang kubu Fioren ada Dodo dan juga Pio Rossi, 2 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Castrovilli, Gonzales dan juga Yerimina, 3 pemain yang yang masih dipertanyakan bisa bermain atau enggak banyakan kesalahan kayak aku ngomong di mana. Lanjut ke peringkat. Di sini Frosinone sebagai tim tuan rumah posisi 8, 5 pertandingan 8 poin. Fiorentina posisi 5 sebagai tim tamu, 5 pertandingan 10 poin, hanya selisih 2 poin aja ini men. Jadi siapa yang menang ini saling salip-salipan lah men, bukan terkecuali Fiorentina yang menang men. Fiorentina menang dia langsung meranjak ke posisi 3 menyalip AC Milan. Dengan catatan ini Fiorentina ya duluan 1 pertandingan dibandingin AC Milan, tapi kalau untuk Lecce ini menang Fiorentina men, kalau Fiorentina yang menang. Kita lanjut ke head to head 5 pertandingan masing-masing ya. Frosinone 5 pertandingan terakhir, 2 menang 2 imbang 1 kalah di match 5 pertandingan terakhir men, bertemu Napoli men. 1-3 bermain sebagai tim tuan rumah si Frosinone men. Untuk Fiorentina 5 pertandingan terakhir, 3 menang 1 kalah 1 imbang, kalahnya dibantai Inter men 4-0 tanpa balas. Sedangkan untuk head to head baru 4 kali bertemu, Frosinone menangnya 1 kali, sedangkan Fiorentina menangnya 1 kali, 2 lagi nih imbang sama 0-0 di tahun gak enak semua men. Terakhir bertemu di tahun 2019 Frosinone yang menang 0-1, Fiorentinanya menang 4-1 di tahun 2015, lebih lama lagi men. Sekitar 18 tahun yang lalu Fiorentina yang menang, kalau Frosinone sekitar 14 tahun yang lalu. Next, kita balik ke halaman si Bandot untuk melihat perupuran yang diberikan oleh si Bandot. Frosinone bertemu Fiorentina, handicap terkecil di sini ada 1/4 dan setengah keunggulan Fiorentina. Over undernya ada 2,5 dan 2,3/4 men. Frosinone bermain di kandang, nilai plus bagi aku pribadi men. Ini setahu aku Frosinone ini tim pendatang baru dari Serie B, tapi gak bisa dipandang sebelah mata. Bukti dia tembus 10 besar men ya, dan hanya beda beberapa poin dari peringkat 5 besar tadi men ya. Tapi memang ini masih awal musim men ya, tapi ya jumpanya juga Fiorentina di force di sini men. Aku di sini tampung setengah atau nahan setengah men. Dengan mengambil under 2,3/4 karena skor prediksi menurut dari aku di sini berimbang 1 sama atau si Frosinone yang menang 1-0 men. Kita lanjut ke pertandingan kedua, lanjutan Liga Belanda. Alkmaar bertemu dengan Heracles Almelo. Next, kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Dari kedua kubu di sini ada beberapa pemain yang udah dipastikan gak main dan masih dipertanyakan. Kubu Alkmaar di sini ada Duit, 1 pemain yang udah dipastikan gak main, sedangkan Mirding dan juga Westerveld 2 pemain masih dipertanyakan. Nyebrang ke kubu Heracles 2 pemain yang masih dipertanyakan, Hornkamp dan juga Laursen. Next, kita lanjut ke peringkat. Alkmaar posisi 2 membuntuti PSV men, hanya beda selisih gol aja dengan PSV. Posisi 2 5 pertandingan 15 poin, poin yang sempurna dari 5 pertandingan, 5-5-nya menang. Sedangkan Heracles ini posisi 9, 5 pertandingan 7 poin men. Next, kita lanjut ke head to head.
5 pertandingan terakhir Raja Akmar 4 kali menang, 1 kali kalah di sini di Liga Eropa men, bertemu Zrinski, mereka sebagai tim tamu sih memang kalah 4-3 men. Sedangkan Herakles 5 pertandingan terakhir 2 menang, 1 imbang, 2 kalah di sini dari lanjutan liga semuanya men. Untuk head to head 5 kali bertemu di sini Raja Akmar 4 kali menang, Herakles 1 kali menang. Di pertemuan terakhir bermain di kandang Raja Akmar tepatnya di musim lalu, Raja Akmar yang menang 2-1, tipis-tipis saja men. Tapi di musim yang sama ini sepertinya men, hanya beda 3 bulan aja bermain di Raja Akmar juga, tapi ini dari piala men ya, piala Belanda men ya. Raja Akmar membantai Herakles 4-1, tapi bukan dari lanjutan liga nih men ya. Kita balik halaman si Bandung men untuk melihat perpuluhan yang diberikan oleh si Bandung. Raja Akmar bertemu Herakles men, handicap terkecil ada 1,5 dan 1/3/4. Sedangkan over undernya ada 3/4 dan 3,5 men. Di sini purnya memang gede men, tapi ya Raja Akmar lah men di sini, dia demi menjaga persaingan dengan PSV men. Aku menjagokan Raja Akmar dengan brandingnya pur, langsung aja aku bulat di 1,5 men dengan mengambil over 3/4 karena skor prediksi menurut dari aku 3-1 men atau 3-0 lah. Herakles nggak ada nyetak sama sekali men, karena ini bermain di kandang Raja Akmar, itu yang bermain di kandang nilai plus bagi aku pribadi men ya. Aku ingatkan men, tetap sekali lagi utamakan feeling mamenku masing-masing men. Aku hanya memberikan acuan dan prediksi aja men ya. Jika sama juga cocok gas men, gas boom lah pokoknya sekuat saldo men ya. Ya lanjut ke pertandingan 3 Liga Belgia men, ada Club Brugge bertemu dengan KRC Genk. Aku Club Brugge nyebutnya Bruges men ya, berarti Bruges bertemu dengan Genk. Next langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Bruges di sini ada 4 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain men. Bukanan, Major, Nusa dan juga Ordonez. Seberang kubu Genk full tim men yang gak ada cedera dan akumulasi kartu. Kita next ke peringkat. Kubu 1 Bruges sebagai tim tuan rumah posisi 3, 7 pertandingan 14 poin. Genk posisi 7, selisih 3 poin di bawah Bruges, 7 pertandingan 12 poin. Kita langsung aja ke head to head. 5 pertandingan terakhir Bruges 3 imbang, 1 menang, 1 kalah satu-satunya bertemu dengan FC Genk men. Inilah lawan dia sekarang men. Ini Genk bukan Genk men, ini Genk. Bermain sebagai tim tamu, Bruges kalah 2-1 men. Untuk Genk ini Genk men ya, tapi lawannya Genk men, beda men. Untuk Genk di sini nggak pernah kalah sih memang, 4 kali imbang, 1 kali menang men. Menangnya bertemu dengan Royal Union 0-2, mereka sebagai tim tamu men ya. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir di sini bisa dibilang berimbang lah men. Tapi di sini di 3 pertemuan terakhir Genk menang berturut-turut men ya. 3-1, 3-1, 3-1, selisih 2 gol semua sepertinya ini men ya. Dan untuk 2 lagi Club Brugge 1 Bruges ini di tahun 2002 di musim lalu tepatnya men, mereka menang 3-2, 3-1, sepertinya 3-3-3, tapi ada balas-balasan gol dari tim lawan men ya. Kita balik lawan si Bandung untuk melihat perpuluhan yang diberikan oleh si Bandung. Dari lanjutan Liga Belgium, Bruges bertemu dengan Genk. Handicap terkecil di sini ada 1,5 dan 3/4 keunggulan tim tuan rumah Bruges. Sedangkan over under ada 2/3/4 dan juga 3 men. Di sini ada pur 3/4 men ya. Aku tampung atau nahan Genk 3/4. Aku mengambil over 2/3/4 aja lah men, karena skor prediksi menurut dari aku di sini. Kalau dari head to head sih tadi aku ambil lebih ke dominan 3 pertandingan terakhir men ya, di head to head 5 pertandingan mereka terakhir men ya. Genk itu menang berturut 3-3-nya men. Jadi di sini prediksi skor menurut dari aku 1-2 atau mungkin ya seri lah, berimbang lah 1 sama men ya. Atau ya setipis-tipisnya 0-1 mungkin Genk yang menang men ya. Itu prediksiku men ya, tetap utamakan feeling momenku masing-masing. Kita lanjut ke pertandingan keempat Liga Spanyol, Osasuna bertemu dengan Atletico Madrid. Next kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Dari kedua kubu ada beberapa pemain yang sudah dipastikan gak akan bermain dan masih dipertanyakan. Kubu Osasuna 2 pemain, Brasanak dan juga Garciu. Kubu Atletico Madrid cukup banyak men ya, yang sudah dipastikan gak mainnya dan 6 orang, Barrios, Korea, Memphis Depay, Thomas Lemar, Mandava dan juga Vitolo, Savic, Soyuncu dan juga De Paul. 3 pemain masih dipertanyakan kubu Atletico.
Lanjut ke peringkat di sini Atletico posisi 5 pertandingan 10 poin. Mereka bertindak sebagai tim tamu sebagai pertandingan kali ini. Osasuna posisi 12 6 pertandingan 7 poin. Sepertinya agak-agak tragis main ini, banyakan merahnya main. Kita lanjut ke head to head atau 5 pertandingan masing-masing ya. Osasuna 5 pertandingan terakhir 1 kali cuma menangnya main, 2 kali kalah, 2 kali imbang. Sedangkan Atletico 3 kali menang, 1 imbang, 1 kalah. Menang terbesar di 5 pertandingan terakhir mereka tuh 0-7 membantai Rayo Vallecano di lanjutan Liga men. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir Atletico Madrid sapu bersih, menang semuanya, mau tandang mau tandang ataupun kandang menang semua men. Terakhir bertemu ini di tahun 2023 bulan 5 sepertinya di akhir musim kemarin men ya, 3-0 men, bermain di Atletico Madrid menang tanpa balas men. Next kita balik halaman si Bandot untuk nilai perpuluhan yang diberikan oleh si Bandot. Osasuna bertemu dengan Atletico Madrid. Handicap terkecil ada 1/4 dan juga setengah, keunggulan Atletico Madrid men. Over under ada 2/4 dan 2,5 men. Ya udah jelas Atletico Madrid men, apalagi di sini cuma ada per 1/4, aku per 1/4 aja dulu men ya. Dengan mengambil over 2,5 men, karena skor prediksi menurut dari aku 1-2 atau 1-3 Atletico Madrid men ya. Aku ingatkan lagi dan lagi, tetap pantau odds, over under, handicap semuanya sampai pertandingan berlangsung men, karena semua ini nanti semakin dekat pertandingan, bahkan semakin pertandingannya berlangsung ini semua akan berubah ya menku ya. Oke men, udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya tak terhingga untuk semua para menku yang udah mau singgah ngintip semua segala macam, dan terutama dan terpenting lagi men, terima kasih yang tak terucap untuk semua yang udah mau subrek men ya, udah mau komen, udah mau ya berpartisipasi lah dalam mendukung berkembangnya channel aku men. Terima kasih tak terhingga lah pokoknya untuk semua para menku, tak terbalas lah pokoknya jasa kebaikan kalian itu men. Aku ingatkan yang mau bergabung lagi men ke grup WA aku lebih fokus di grup WA men. Kalian boleh japri aja yang mau bergabung men, nomornya nanti ada di sini men, dan juga di kolom komentar men ya, aku cantumkan nomor aku di bawah men. Kalian boleh langsung japri aja, dan aku ingatkan sekali lagi dan aku pertegas itu semua gratis tanpa dipungut biaya berapapun. Oke men, udah 4 tim aku coba review, kita tutup pertemuan kita di video aku kali ini. Salam bangga, salam pemersatu, salam semangat dari aku, salam Bravo men.